Hidup berjalan bahkan saat kita tidak memikirkannya. Napas tetap datang, langkah tetap berpindah, waktu tetap bergerak tanpa perlu diberi makna. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dipahami. Semuanya terjadi begitu saja, dari dalam. Di fase ini, kesadaran tidak lagi berdiri di depan sebagai pengamat. Ia mundur perlahan, menjadi ruang yang diam. Hidup tidak lagi dijelaskan, tidak juga dianalisis. Ia cukup dijalani dengan tubuh yang hadir sepenuhnya. Kalau kamu merasa tenang di sini, mungkin kamu juga sedang berada di fase yang sama. Di tengah perjalanan ini, kamu bisa subscribe kalau ingin terus berjalan pelan bersamaku, tanpa tekanan untuk memahami atau berubah. Selebihnya, biarkan video ini menemani seperti napas yang lewat begitu saja. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk tinggal sebentar di sini. Hidup tetap bergerak, bahkan saat tidak ada cerita yang menyertainya. Tidak ada kalimat pembuka, tidak ada penutup yang direncanakan. Hari berjalan apa adanya, tanpa perlu dijelaskan ke siapapun. Sesuatu di dalam diri mulai berhenti memberi judul pada setiap kejadian. Di fase ini, hidup tidak lagi diminta untuk masuk ke dalam pemahaman. Ia tidak perlu rapi, tidak perlu bermakna, tidak juga harus terasa istimewa. Semua yang terjadi dibiarkan berlangsung, tanpa ditarik ke dalam kepala. Ada kelegaan kecil saat tidak ada kewajiban untuk mengerti. Narasi perlahan melemah dengan sendirinya. Pikiran masih ada, tapi tidak lagi memimpin. Yang tersisa adalah gerak sederhana yang terus berjalan. Hidup tidak berhenti hanya karena tidak dipahami. Tanpa cerita besar, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada tekanan untuk menjadikan setiap momen berarti. Ada keheningan yang tidak kosong, justru lapang. Di sanalah hidup berlangsung tanpa suara batin yang berlebihan. Hari-hari berlalu tanpa perlu diterjemahkan. Pagi datang, siang berjalan, malam menutup tanpa kesimpulan. Tidak ada usaha untuk membaca tanda atau menyusun makna tersembunyi. Waktu cukup dijalani, satu langkah ke langkah berikutnya. Ada rasa aman ketika hari tidak diminta menjelaskan dirinya. Tidak semua kejadian harus mengajarkan sesuatu. Beberapa hal hanya lewat, lalu selesai. Dan itu tidak mengurangi nilainya sebagai hidup. Tanpa tafsir, beban batin menjadi lebih ringan. Pikiran berhenti sibuk mencari arti di balik segala hal. Tubuh mulai mengambil alih ritmenya sendiri. Hari berjalan tanpa perlu diseret ke dalam analisis. Ada kesederhanaan yang jujur di sini. Hidup tidak berusaha terlihat dalam atau bijak. Ia hanya berlangsung. Dan justru di sanalah ketenangan mulai terasa nyata. Tubuh tahu kapan harus bergerak, bahkan tanpa arahan dari pikiran. Langkah terjadi sebelum komentar batin muncul, nafas mengalir tanpa dihitung. Ada kecerdasan alami yang bekerja diam-diam. Di sini, hidup tidak dimulai dari kepala. Ia muncul dari kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa sadar. Tubuh tidak menunggu izin untuk hadir. Ia sudah ada sejak awal. Ketika instruksi batin mereda, gerak menjadi lebih jujur. Tidak ada usaha untuk terlihat benar atau sadar. Tubuh berjalan sesuai ritmenya sendiri, dan itu terasa cukup. Ada kepercayaan yang tumbuh tanpa diumumkan. Hidup tidak perlu dikendalikan sepenuhnya. Tubuh dan waktu saling bekerja sama, dan hidup terus berlangsung. Kesadaran tidak lagi berdiri di depan sebagai pengamat. Ia mundur perlahan, menjadi ruang yang diam. Hidup bergerak tanpa perlu disorot. Tidak ada dorongan untuk terus-menerus sadar. Tidak ada jarak antara hidup dan yang menjalaninya. Kesadaran tidak menyela dengan komentar atau evaluasi. Ia hanya ada sebagai latar. Diam, namun menopang. Tanpa interupsi batin, aktivitas terasa lebih utuh. Hal-hal kecil dijalani tanpa penilaian. Tidak ada yang perlu diperbaiki di tengah jalan. Hidup dibiarkan mengalir.
Kesadaran tidak menghilang, hanya berhenti menonjol. Ia tidak menuntut perhatian, ia menjadi ruang tempat hidup terjadi, dan itu terasa sangat alami. Menjalani hidup tanpa terus mengawasi diri sendiri membawa rasa lega yang halus. Tidak ada kamera batin yang selalu menyala. Tidak ada penilaian yang mengikuti setiap gerak. Hidup menjadi lebih longgar. Tanpa pengawasan, hari terasa lebih manusiawi. Kesalahan tidak dibesar-besarkan. Ketidaksempurnaan dibiarkan lewat. Hidup tidak diminta tampil rapi. Ada kebebasan kecil saat tidak perlu sadar sepanjang waktu. Pikiran boleh datang dan pergi. Tubuh tetap bergerak, dan hidup tidak terhenti karenanya. Di sini, hidup tidak diawasi, tidak dijaga, tidak dikoreksi. Ia dijalani, tanpa penonton di dalam kepala, dan justru di sanalah keutuhan terasa hadir. Hidup seringkali terjadi tanpa perlu disadari. Ia bergerak bahkan saat tidak diperhatikan, tidak menunggu kesiapan batin, tidak menunggu pemahaman. Segalanya berlangsung dengan caranya sendiri. Ada kelegaan ketika hidup tidak harus dikendalikan. Peristiwa datang dan pergi tanpa meminta persetujuan. Tidak ada yang perlu diatur agar hidup tetap berjalan. Ia sudah berjalan sejak awal. Kesadaran di sini tidak mengambil alih. Ia hanya menemani dari kejauhan. Hidup dibiarkan menemukan ritmenya sendiri, tanpa intervensi yang berlebihan. Saat hidup terjadi sendiri, beban untuk mengelola segalanya perlahan luruh. Ada rasa percaya yang tidak diumumkan. Hidup tidak membutuhkan pengawasan terus-menerus. Ia cukup dibiarkan. Emosi muncul tanpa penjelasan panjang. Ia hadir lalu berlalu. Tidak semua perasaan perlu diselidiki asal-usulnya. Beberapa cukup dirasakan lalu dilepas. Ketika emosi tidak diurai, ia tidak menjadi beban. Tidak berubah menjadi cerita berlapis. Tubuh tahu bagaimana menampungnya sebentar. Lalu hidup bergerak lagi. Tidak ada usaha untuk menyelesaikan perasaan. Tidak ada dorongan untuk memahaminya sampai tuntas. Emosi diberi ruang tanpa perlu ditahan, dan itu sudah cukup. Dengan cara ini, hidup terasa lebih ringan. Tidak semua yang muncul harus ditangani. Beberapa hal hanya lewat seperti angin, tanpa meninggalkan jejak berat. Pikiran tetap muncul seperti biasa. Ia berbicara, memberi komentar, mengajukan kemungkinan. Namun hidup tidak berhenti karenanya. Tubuh tetap melangkah. Tidak ada usaha untuk menghentikan pikiran. Ia tidak dilawan, tidak juga diikuti. Ia dibiarkan hadir di latar. Hidup tetap berlangsung di depan. Di fase ini, pikiran tidak lagi memegang kendali. Ia hanya bagian kecil dari keseluruhan pengalaman. Hidup tidak bergantung pada ketenangan pikiran. Ia berjalan apa adanya. Ada rasa bebas ketika pikiran tidak perlu dibereskan dulu. Hidup tidak menunggu kondisi ideal. Ia terjadi bersamaan dengan segala kebisingan kecil, tanpa hambatan berarti. Beberapa hal tidak meminta untuk dipahami. Mereka terjadi begitu saja. Tidak ada teka-teki yang harus dipecahkan. Tidak ada makna tersembunyi yang perlu dicari. Ketika pemahaman dilepas, ketegangan batin ikut mereda. Pikiran tidak lagi bekerja keras. Hidup terasa lebih luas. Tidak sesempit konsep dan penjelasan. Tidak mengerti bukanlah kegagalan. Ia hanya tanda bahwa hidup lebih besar dari kepala. Ada kebijaksanaan dalam membiarkan hal-hal tetap samar, tanpa harus diberi nama. Dengan tidak memaksa pemahaman, hidup menjadi lebih jujur. Ia hadir tanpa dibungkus teori, dan itu terasa cukup, tidak ada yang kurang. Ada fase di mana kehadiran tidak lagi disadari. Ia tidak diperiksa, tidak dikonfirmasi. Hidup dijalani tanpa bertanya apakah sudah hadir atau belum. Kehadiran menjadi sesuatu yang biasa, tidak istimewa, tidak ditonjolkan. Ia menyatu dengan gerak,
dengan waktu, dengan aktivitas kecil, tanpa perlu disebut. Tidak ada jarak antara hidup dan yang menjalaninya. Tidak ada pengamat di belakang layar. Hidup terjadi dari dalam dirinya sendiri, tanpa komentar batin. Di titik ini, kesadaran tidak lagi berdiri di depan. Ia menjadi ruang yang tidak terasa. Hidup berlangsung tenang, tanpa perlu diketahui. Kesadaran tidak lagi berdiri di depan pengalaman. Ia mundur perlahan, menjadi ruang yang tidak menuntut perhatian. Hidup berjalan tanpa disorot. Tidak ada yang perlu diperhatikan secara khusus. Saat kesadaran menjadi latar, hidup terasa lebih lapang. Tidak ada pusat pengamatan yang sibuk. Peristiwa datang tanpa diberi penilaian. Segalanya bergerak dengan ringan. Tidak ada usaha untuk tetap sadar. Tidak ada dorongan untuk mempertahankan keadaan tertentu. Kesadaran hadir tanpa perlu dipelihara. Ia ada karena memang ada. Di titik ini, hidup tidak lagi dipisahkan dari kesadaran. Keduanya menyatu tanpa batas jelas. Tidak ada yang mengamati dari luar. Hidup berlangsung dari dalam dirinya sendiri. Diam tidak lagi berarti berhenti. Ia hadir di balik setiap gerak. Aktivitas berlangsung tanpa kebisingan batin. Ada keheningan yang menopang segalanya. Dalam diam ini, tubuh bergerak tanpa banyak pikiran. Tindakan terjadi secara alami. Tidak ada dialog panjang di kepala. Hidup terasa sederhana. Diam tidak mengganggu kehidupan. Ia justru memberi ruang. Aktivitas menjadi lebih utuh, tanpa tekanan untuk melakukannya dengan benar. Keheningan ini tidak perlu dicari. Ia muncul ketika pengawasan dilepas. Hidup berjalan di atasnya, seperti lantai yang kokoh namun tak terlihat. Di fase ini, dorongan untuk mencapai sesuatu mereda. Tidak ada target batin yang dikejar. Hidup tidak lagi dilihat sebagai proses menuju titik tertentu. Ia cukup terjadi. Ketika tidak ada yang perlu dicapai, waktu terasa lebih longgar. Hari berjalan tanpa tekanan tersembunyi. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang harus disusul. Kelegaan muncul tanpa euforia. Tidak ada perayaan batin. Hanya rasa cukup yang tenang. Hidup diterima apa adanya. Tidak mencapai apapun bukan berarti kosong. Ia penuh dengan kehidupan yang sedang berlangsung, tanpa arah yang dipaksakan, tanpa tuntutan menjadi sesuatu. Hidup mengalir tanpa perlu ditahan atau diarahkan. Tidak ada usaha untuk memperlambat atau mempercepat. Segalanya dibiarkan bergerak sesuai ritmenya, tanpa intervensi. Saat hidup tidak ditahan, ketegangan tubuh ikut luruh. Tidak ada pegangan batin yang harus dijaga. Hidup terasa lebih cair, lebih mudah dijalani. Tidak menahan juga berarti tidak menolak. Semua diberi ruang untuk muncul dan pergi. Hidup tidak disaring, ia diterima sepenuhnya. Dengan cara ini, hidup terasa jujur. Tidak ada usaha untuk mengontrol arusnya. Kepercayaan hadir tanpa pernyataan. Hidup dibiarkan menjadi dirinya sendiri. Mengalir tanpa arah bukan berarti tersesat. Ia berarti tidak memaksakan tujuan. Hidup bergerak tanpa kompas batin, dan tetap sampai ke tempatnya sendiri. Tanpa arah khusus, langkah terasa lebih ringan. Tidak ada peta yang harus diikuti. Hidup menemukan jalannya sendiri, tanpa instruksi dari kepala. Ada kepercayaan yang tidak diucapkan. Hidup dipercaya tanpa syarat. Tidak ada rasa tertinggal. Tidak ada kecemasan akan salah jalan. Di titik ini, mengalir bukan lagi usaha. Ia menjadi cara hidup. Hidup dijalani tanpa arah khusus, namun terasa tepat. Di titik ini, kamu tidak lagi merasa menjalani hari. Kamu menjadi bagian dari hari itu sendiri. Waktu berlalu tanpa disadari. Hidup tidak terasa terpisah dari dirimu. Tidak ada jarak antara yang mengalami dan yang dialami. Gerak kecil terasa cukup.
Tidak ada momen yang ditunggu atau dilewati. Semuanya hadir sebagaimana adanya. Hari tidak lagi dilihat sebagai rangkaian peristiwa. Ia menjadi ruang yang dihuni, tanpa perlu dipahami atau diberi makna tambahan. Hidup terasa sederhana. Menjadi bagian dari hari berarti tidak berdiri di luar kehidupan. Kamu ada di dalamnya, tanpa komentar, tanpa jarak. Refleksi tidak lagi menjadi kebiasaan otomatis. Hidup dijalani tanpa terus-menerus dilihat dari kejauhan. Pengalaman tidak dipecah menjadi pemahaman. Ia cukup dialami. Tanpa refleksi berlebih, pikiran beristirahat. Tidak ada kebutuhan untuk menilai setiap kejadian. Hidup terasa lebih mengalir, lebih ringan di tubuh. Tidak semua hal perlu ditarik menjadi pelajaran. Beberapa hal cukup lewat. Hidup tidak kehilangan makna karenanya. Justru terasa lebih utuh. Dengan tidak menganalisis, hidup kembali ke kesederhanaannya. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang perlu diselamatkan. Segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada perasaan memasuki fase baru. Tidak ada garis pembatas yang jelas. Hidup berlanjut tanpa pengumuman, seperti hari-hari biasa. Kesadaran tidak lagi diberi nama. Tidak ada tahap yang harus dikenali. Hidup tidak dipetakan ke dalam perjalanan batin. Ia berjalan lurus dan sederhana. Ketiadaan fase baru terasa menenangkan. Tidak ada tuntutan untuk berkembang atau berubah. Hidup diterima sebagai kesinambungan, tanpa lonjakan dramatis. Di sini, hidup tidak terasa menuju apapun. Ia hanya berlangsung, dan itu sudah cukup. Tidak ada yang kurang. Pulang tidak selalu disertai rasa besar. Tidak ada perayaan batin. Tidak ada momen klimaks. Hanya keheningan yang akrab. Tidak ada yang dirayakan karena tidak ada yang dicapai. Hidup kembali ke tempat asalnya, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Keheningan ini tidak kosong. Ia penuh dengan kehidupan yang sederhana. Segala sesuatu berada di tempatnya, tanpa perlu ditegaskan. Pulang terasa biasa. Dan justru di sanalah kedalamannya. Tidak ada yang perlu diumumkan. Tidak ada yang perlu dibagikan. Hidup akhirnya tidak lagi dijelaskan. Tidak kepada diri sendiri, tidak kepada siapapun. Ia dijalani dalam diam yang sederhana. Tidak ada narasi besar yang menopang hidup. Tidak ada cerita tentang siapa diri ini. Hidup berdiri sendiri, tanpa perlu dibingkai. Kesadaran menjadi ruang belakang. Tidak terlihat, namun menopang segalanya. Hidup berjalan dari dalam, tanpa disadari terus-menerus. Di sini, tidak ada yang ditutup, tidak ada yang dimulai. Hidup berjalan, dan itu cukup. Di titik ini, tidak ada yang perlu disimpulkan. Hidup tidak diminta menjelaskan dirinya. Ia berjalan apa adanya, di dalam keheningan yang tidak terasa kosong. Segalanya sudah berada di tempatnya. Mungkin tidak ada perubahan yang bisa ditunjuk. Tidak ada perasaan khusus yang perlu dicari. Hanya hidup yang terus berjalan, dan kamu ada di dalamnya. Tanpa jarak, tanpa narasi. Kalau kamu merasa nyaman tinggal di keheningan ini, kamu bisa subscribe di tengah perjalananmu, tanpa kewajiban apapun. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Sudah memberi waktu, dan sudah hadir dengan caramu sendiri. Kita tidak kemana-mana, hidup tetap berjalan, dan kamu selalu boleh kembali.